Silakan Pak Samsi, sudah terekam. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru hebat yang sama-sama berbahagia, kembali kita bertemu dalam kegiatan webinar Igi Takalar yang edisi ke-21, yang alhamdulillah hari ini kita bersama dengan narasumber hebat kita, Ibu Irma. Ya, selamat siang semua. Dari Fatimah dari SMP Lasuardi Al-Falah, GIS Depok. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang hari ini kita semua masih menyempatkan diri untuk bergabung di room webinar IGI Kabupaten Takalar ini, untuk kemudian bersama-sama belajar bersama dan dengan tema Google Certificate Educator. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, selamat bergabung di room IGI Takalar ini. Insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan bersama dengan narasumber hebat kita. Sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya ingin membacakan narasumber beliau. Beliau adalah Ibu Irma Nurul Fatimah dari SMP Lasuardi Al-Falah. Beberapa hal yang terkait dengan beliau adalah, beliau ini adalah Google Certificate Educator level 1, kemudian Google Certificate Educator level 2, kemudian Google Certificate Trainer, berikutnya adalah Google Educator Group Leader Depok, dan selanjutnya adalah beliau bagian dari Wakelet Community Ambassador. Nah, masih banyak sebenarnya hal-hal lain yang terkait dengan beliau, terkait dengan karya tulis. Ada beberapa dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Salah satunya adalah Berkreasi Bersama Mama yang terbitkan oleh dia ya. Sampai tahun 2020 ini beliau masih menghasilkan dan menghasilkan teaching and stories yang diterbitkan oleh Belajar Menulis Online. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi sekilas data dari narasumber hebat kita, dan saya sendiri selaku moderator akan membersamai Bapak dan Ibu dan narasumber kita, Samsir Mapilawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan untuk efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada Ibu Irma untuk menyampaikan materinya. Disilahkan Ibu Irma. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsir Mapilawang dari Sulawesi ya. Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman nih di Sulawesi. Dan saya lihat ada banyak partisipan juga. Alhamdulillah siang ini meskipun hari Sabtu banyak yang ingin belajar ya Bapak Ibu. Saya insya Allah akan membawakan materi mengenai Google Certified for Educator. Nah, ini mungkin kita akan buat semi workshop ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan jelaskan juga seperti apa Google Certified Educator dan bagaimana Bapak Ibu bisa nanti meniti karir seperti saya sampai ke Google Certified Trainer, bahkan sampai ke Google Certified Innovator jika perlu, ya. Sebelum saya mulai, mungkin boleh para peserta menuliskan di kolom chat apa sih harapannya setelah mengikuti training ini.
Saya ingin membaca sebentar, mungkin silakan boleh ditulis di chat, saya akan baca dari kolom chat. Teman-teman, mungkin sekitar 1-2 menit. Boleh ditulis dulu. Oke, adakah yang sudah menulis? Saya lihat ada Bu Harselinda, Pak Abu Khair, ada yang sekali pesertanya ya. Tambah ilmu dan pengetahuan. Oke, agar bisa menimba ilmu dan wawasan dari narsum. Boleh. Mungkin ada yang sedikit tahu Google atau belum sama sekali. Boleh ditulis. Ya, saya ingin membaca mungkin 2-3 pendapat lagi. Setelah itu kita bisa mulai, Bapak Ibu. Selamat datang Bu Francisca dari SMA Kristen Sunodia. Saya mau mengenal IT lebih dalam lagi. Bu Mariamah. Oke. Mengenal lebih dalam terhadap Google, tentang Google ya. Terima kasih Bapak Ibu tanggapannya. Saya di sini sekali lagi bukan orang yang paling tahu, tapi saya akan sampaikan lama saya meniti karir di Google. Jadi saya ini bukan orang dari organisasi Google, bukan. Kami Google Educator Group itu para individual sebetulnya, individual yang ingin membantu guru-guru bertransformasi dalam hal teknologi. Dan Google for Educator itu tidak terbatas di mempelajari Google saja sebetulnya. Kita sharing banyak mengenai teknologi, kita sharing mengenai bagaimana membangun koneksi dengan anak, sampai bagaimana melatih social emotional learning anak di kelas gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sana, dan tidak hanya ini adalah trademark-nya Google, jadi kita nggak boleh belajar Microsoft dan lain-lain, tidak. Jadi itu yang mau saya garis bawahi di atas, sehingga kalau teman-teman, oh saya sudah pakai Microsoft, juga gitu, atau saya mungkin lebih nyaman memakai platform lain, mungkin bukan Microsoft, bukan Google, tapi saya mau pakai Schoology atau saya mau pakai aplikasi lain, silakan, sangat terbuka. Nah, teman-teman mungkin saya cerita sedikit perjalanan saya akhirnya menjadi Google Certified Educator. Di tahun 2017 akhir itu kami mendapat pelatihan Google memang dengan Pak Steven Sutantro. Kemudian yang memang sangat mengubah pandangan saya adalah ini cukup mudah digunakan, kemudian cukup bisa membantu saya dan teman-teman guru bisa lebih efisien. Itu. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata ada jenjang pendidikannya nih di Google yang saya bisa pelajari. Nah, waktu itu memang karena kami hanya bisa undang Pak Steven 1 kali, kami belajar sendiri bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi. Akhirnya kami belajar dan ujiannya tuh luar biasa sih. Luar biasa kalau teman-teman nanti ujiannya, itu betul-betul higher order thinking. Saya dapat banyak pengalaman dan ada banyak skenario yang kita lakukan gitu ya. Nah, halaman ini, Bapak Ibu sudah melihat halaman ini? Kelihatan? Mungkin boleh satu orang menjawab. Ya kelihatan halamannya. Ya. Nah, oke. Nah, ini adalah halaman edu.google.com, tempat di mana kita bisa melakukan belajar mandiri. Ya, jadi ini untuk belajar mandiri. Kalau misalnya teman-teman tidak mau dibimbing oleh mentornya ya, seperti saya atau Pak Steven, nggak apa-apa, bisa belajar sendiri dari sini. Kemudian bisa ambil ujiannya mandiri. Nah, mungkin saya kasih lihat sedikit ya. Di sini ada training and support, ada training and professional development,
Ini ada handbooknya yang bisa di-download nanti ya. Oke, with an nah kalau sudah sebagai Google Certified Trainer itu akan ada di sini. Find a local expert nanti akan ada foto saya di sini ketika kita sudah jadi Google Certified Trainer. Langkah pertama, Bapak Ibu, kan memang ada Google Certified Educator level 1. Level 1 itu kita belajar mengenai tools dasar yang di dalam Google. Ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, kemudian ada digital citizenship gitu ya. Nah, nanti semua kita pelajari akan dibuat dalam bentuk ujian, kemudian akan ada skenario-skenario yang bisa kita selesaikan. Jika kita sudah lulus itu, berarti kita dinamakan lulus level 1, lulus fundamental training. Nah, level kedua yaitu advanced training. Advanced training itu untuk masuk ke sertifikasi level 2. Level 2 yang lebih dalam lagi, ada tentang YouTube, ada tentang Google Scholar, ada tentang Ads-on. Nah, teman-teman bisa bacanya di yang course advanced training ya. Nah, setelah itu ada juga di sini. Oke. Ada beberapa sertifikasi tambahan ya. Tools for Diverse Learner Training, ada Support English Language Learner, kemudian trainernya nggak di sini. Trainernya di halaman lain. Jadi kalau teman-teman mau, nanti bisa buka di sini. Mental training. Nah, ini ada 13 unit teman-teman. Dari paling dasar, dari Google Drive, kemudian ada Google Group, kemudian ada Google Meet gitu ya, semua aplikasi dasarnya. Teman-teman bisa lakukan sendiri, kemudian mengambil ujiannya setelah melakukan ini. Nah, ujiannya akan ada di halaman lain. Saya akan bimbing teman-teman kalau teman-teman nanti mau ambil ujiannya ya. Nah, itu saya jelaskan dulu secara garis besar. Oke, sebentar. Masuk ke sini. Nanti saya akan bagi, karena ini 2 jam ya. Nanti saya akan jelaskan 3 aplikasi, kemudian kita sesi tanya jawab, 3 aplikasi lagi sesi tanya jawab ya teman-teman. Tapi ini teman-teman bisa akses materinya di bit.ly Google for Indonesia. Nanti saya kasih linknya atau mungkin dari panitia bisa berikan linknya ya. Teman-teman kita tonton dulu ini. Bu Irma, mungkin memang tidak ada di audionya ya? Ada Pak. Sebentar, saya tadi mestinya with audio ya. Coba ya. Nggak keluar kah audionya? Sebentar. Terdengar? Belum, Ibu. Oke. Sebentar, ada koneksinya. Coba ini ada link YouTube-nya nggak? Bentar, saya bukakan di Oke, wait. Coba saya buka dari YouTube ya. Terdengar? Belum, Ibu, belum. Eh,
Belum, Ibu. Oke. Saya nggak tahu tuh kenapa. Ada masalah audio ya. Wait, coba sekali lagi ya. Saya share langsung ininya. Oke. Suara putus-putus. Bentar ya, Bu. Kedengaran? Belum Ibu, belum. Mungkin anunya ya, ada settingan di Webex-nya mungkin ini. Atau di laptopnya. Oke. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Nanti Ya. Karena materinya sebetulnya sudah dilihat juga, Bu. Kami sudah bagikan materinya dan video ini dari 2 hari yang lalu. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat videonya. jadi intinya dari video itu adalah cara kita sekarang itu sudah jauh berbeda, teman-teman. Cara kita belajar dan memang suatu penelitian menjelaskan bahwa perubahan di saat pandemi itu adalah perubahan yang sangat drastis sehingga yang bertahun-tahun cara mengajar atau mungkin cara kita lingkungan belajarnya sama setelah sekian tahun itu berubah dengan sangat drastis ketika pandemi gitu. Jadi itu yang tadi ingin saya jabarkan di video tadi. Nah, ini sedikit tentang saya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan sedikit ya. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti level ini persis sama seperti saya. Jadi jangan merasa bahwa ini hanya orang-orang tertentu yang bisa, tapi semua guru yang punya niat pasti bisa mencapai level ini. Apalagi saya juga belum tahu apakah sudah ada leader di Sulawesi atau belum. Jika memang belum, nanti Bapak Ibu bisa apply sebagai Google Educator Group Leader-nya Sulawesi. Gitu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelum pandemi, kita sudah melakukan transformasi sebetulnya, tapi menjadi total ketika sudah pandemi berlangsung. Oke, sekarang mengapa kita pakai Google? Ada 2 kata kunci, yaitu konektivitas dan kolaborasi dengan adanya Google. Dan ketika kami di rumah saat ini, mungkin ada yang shift masuk dan ada yang tidak masuk sekolah, itu kita tetap bisa berkoordinasi dengan baik karena mengurangi harus tatap muka langsung ya. Jadi kita bisa berbagi dengan banyak hal melalui platform Google. Oke, yang pertama di dalam Google itu kita harus punya dulu akun Google ya, yang jelas untuk pertama kali. Kalau teman-teman punya Gmail, berarti itu sudah otomatis mempunyai akun Google. Jadi meskipun itu yang bukan G Suite for Education, itu bisa digunakan untuk banyak hal. Kalau kita punya email yang belakangnya .gmail.com. Oke. Nah, ini kalau di atas ini ada mail.google.com atau yang @gmail.com. Itu berarti akun Google-nya teman-teman. Nah, bedanya dengan G Suite for Education, G Suite for Education itu ketika Bapak Ibu mendaftarkan satu sekolah dalam G Suite for Education, itu nanti belakangnya bisa jadi ada .sch.id. Misalnya sekolah saya alfala.sch.id atau mungkin sekolah SMA 1 sma1.sch.id misalnya. Nah, kelebihannya apa dengan G Suite for Education itu? Kita bisa punya akun yang unlimited storage. Itu yang sangat memudahkan dan kita punya share drive. Nanti teman-teman kalau bisa langsung daftar di sini untuk prosesnya.
Setahu saya sampai sekarang masih free untuk pendaftarannya, dan kelebihan-kelebihannya adalah nanti ada Google Meet yang bisa langsung dari Classroom, dan ada banyak kelebihan ya, kita bisa rekam yang ada di Google Meet gitu. Kalau kita punya G Suite for Education, dan setiap murid bisa dapat akun yang official dari sekolah. Gitu. Nah, sebelum saya melangkah ke aplikasi Google apapun, saya ingin ngasih gambar kunci. Gambar kunci ini maksudnya di Google, nanti di aplikasi Google akan ada fitur-fitur yang teman-teman temui berulang kali. Yang pertama ini ada titik 9. Titik 9 ini adanya di email kita. Kalau teman-teman buka email nanti di sebelah kanan, pojok kanan atas, dekat foto profil kita akan ada gambar titik 9. Saya suka bilangnya kotak ajaib. Karena di dalam kotak ajaib itu teman-teman kalau buka akan ada serentetan aplikasi Google yang melekat di email kita. Jadi sayang kalau nggak digunakan sebetulnya, karena sudah ada di email kita, baik pribadi maupun yang G Suite for Education. Itu adalah tempat di mana semua Google Tools dasar ada di situ. Jadi teman-teman kalau mau, aku mau ke Drive lewat mana? Ya lewat email dan titik 9 ini, salah satu caranya ya. Kemudian selain kotak 9, kita ada tanda tambah. Tanda tambah ini artinya menambahkan, karena namanya juga tanda tambah ya. Dia menambahkan sesuatu yang baru, menambahkan halaman, menambahkan slide. Jadi kalau setiap kali ada tanda tambah, biasanya dia akan menambahkan sesuatu yang baru di dalam fitur tersebut. Kalau di Google Form berarti kalau ada tanda tambah, menambahkan kuis baru. Kalau saya ada tanda tambah, berarti menambahkan halaman baru. Kalau di Google Doc, tanda tambah berarti bisa jadi ada insert image mungkin, atau ada insert yang lain. Jadi kalau ada tambah itu intinya dia fitur untuk menambahkan sesuatu. Kemudian kalau ada titik 3 itu artinya keterangan tambahan. Jadi kalau misalnya ada ini Google Doc gitu, terus nanti Bapak Ibu lihat ada titik 3 di pojok atau di bawah, itu artinya ada fungsi-fungsi yang diumpetin gitu di dalam situ. Tapi kalau itu dibuka akan ada fitur tambahannya yang teman-teman bisa lihat. Jadi keterangan-keterangan tambahan ada di titik 3. Kalau tadi titik 9 untuk tempat Google Tools, tanda tambah untuk menambahkan fitur-fitur, dan titik 3 untuk keterangan tambahan. Kemudian nanti di Google Doc dan Google Slide akan ada keterangan tambahan berupa gambar, web, dan drive kalau ada tanda ini. Ya, kalau ada tanda ini. Terakhir, ada share, yaitu tombol berbagi. Oke, ini adalah fitur dasar di dalam Google sendiri. Dari Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Sites, Google Calendar, Form, Keep, Group, Jamboard, dan Google Classroom yang mungkin teman-teman sering dengar. Jadi ada sebanyak ini, plus juga ada aplikasi tambahan lainnya yang kita bisa manfaatkan dari format Google yang free. Free saja sudah dapat sebanyak ini sebetulnya. Nah, ini setiap teman-teman klik, ini nanti akan mengarah ke file yang sudah kita berikan. Jadi misalnya saya klik ini, akan mengarah ke presentasi ya. Setiap gambar ini nanti akan mengarah ke presentasi yang lain. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, tinggal diklik. Nanti saya akan mengarahkan ke presentasi yang lain. Nah, ini akan langsung mengarah ke Google Doc misalnya. Nah, untuk pembuka saya akan masuk dulu ke Google Drive ya teman-teman. Email. Jadi kunci utama di tools dasarnya itu teman-teman pegang Google Drive. Setelah itu Google Sheet, Google Slide, Google Doc. 3 itu sebenarnya mirip dengan PowerPoint. Google Slide itu sama dengan PowerPoint.
Google Doc itu mirip dengan dengan Microsoft Word, Google mirip dengan Microsoft Excel, gitu ya. Ini adalah aplikasinya. Nah, ini yang saya bilang tadi titik 9, teman-teman. Kalau titik 9 itu tempat semua. Teman-teman bisa lihat ada Google Map, YouTube, Google Play, Gmail, Drive, Calendar, Translate, foto, Google Book. Nah, ada semua di sini. Sampai Google Earth sekarang masuk sini ya, teman-teman. Nah, itu pertama itu dari Drive. Kalau tadi kotak ajaib, ini segitiga ajaib. Nah, Drive itu adalah tempat kita menyimpan sesuatu. Ibaratnya lemari, dia tuh laci-lacinya. Gitu ya. Nah, ini laci-lacinya, ini folder-folder. Kalau teman-teman punya di komputer itu apa? Explorer ya, apa namanya? Sorry. File Explorer. Ini kan begini ya, ada folder juga sama tapi sifatnya online. Dia ada di online. Oke. Menyimpan sesuatu, kita bisa upload itu secara online dan kita simpan di situ. Dan kita bagikan saja linknya. Sehingga orang-orang tuh bisa langsung bisa melihat secara online dan kita nggak tergantung sama perangkat komputer. Sehingga kalau komputernya berganti, ya file kita masih ada di online. Ya. Nah, ini ada tambah teman-teman. Ingat tanda tambah untuk menambahkan sesuatu. Kalau kita mau buat folder, kita tinggal klik new. Ini ada tanda tambah lagi, ini tandanya folder baru. Upload, itu berarti kita akan menambahkan file yang ada di komputer kita pindahkan kita unggah ke online. Folder upload, kita akan upload folder, tapi satu foldernya kita upload ke online. Gitu. Terus ada apa lagi di sini tanda tambah? Ada masuk ke Google Doc, Google Slide, ini bisa membuat baru ya. Google Form, dan kalau kita klik more, ada Google Map dan lain sebagainya di sini. Jadi ini pakai fitur email pribadi, teman-teman. Ini semua ada. Saya contohkan membuat folder baru. Ingat tadi ya langkahnya dari email 9 ke Drive, kemudian dari Drive kita akan buat folder baru namanya IG. Oke. Dia ada di sini. Kalau saya klik 2 kali, dia akan membuka kosong karena belum ada isinya, ya. Nah, saya bisa mengunggah file kalau saya mau. Saya upload misalnya, katakanlah saya punya file, saya ini info package-nya .add. Nah, dia lagi loading ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa di sini, selain itu kita bisa buat new file. Less than a minute. Kita lihat kalau sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, centangnya akan hijau seperti ini. Ini sudah ada di online. Saya akan klik new, kita akan buat Google Doc baru. Tampilannya mirip seperti Microsoft Word. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Kalau kita klik di sini bisa ganti nama filenya, IG Color. Enaknya kalau di Doc adalah dia otomatis saving, jadi nggak perlu di-save berulang-ulang, seperti di offline. Nah, ini saya bisa ketik apapun di sini.
Oke. Silahkan share. Iya, oke. Saya mau ajak teman-teman berbagi harapan mempelajari ini hari ini. Nah, caranya adalah saya bisa ajak teman-teman untuk share di sini. Otomatis dia akan settingannya private di awal. Nah, saya akan change to anyone with the link. Can edit. Jadi siapapun yang dapat link ini bisa ikutan mengedit atau menulis di sini. Saya copy ya, teman-teman. Suaranya masih putus-putus? Sudah bagus kok, Bu. Ya, Bagus, ya. silakan boleh ikutan menulis di sini, boleh tulis nama, kemudian harapan. Saya kasih link, silakan diklik, kemudian boleh tulis nama dan harapannya. Apa? Teman-teman lihat nih sudah ada 4 bergabung. Oke, saya bisa langsung melihat di sini. Kolaborasi langsung dari beberapa lokasi yang berbeda ya. Tapi jangan dipindahin punya temennya ya. Kalau anak-anak dipindah-pindahin. Kita buat rules dulu di depan. Oke, menarik ya, sudah ada tulisan. Nah, ini kalau kita berbagi satu file bersama, misalnya anak-anak harus buat makalah bersama, mereka bisa dikasih satu link doc, nah semuanya bisa nanti saling menulis di sini. Oke, saya pindah dulu. Oke. Nah, teman-teman, di dokumen fitur untuk menulis tadi, kita bisa langsung klik dan menulis di sini. Ini sama, bold, italic, underline, sama seperti pengolah kata yang lain ya. Sama persis. Hanya bedanya di insert, kita bisa insert image yang di web. Insert, di kolom insert atau sisip. Bisa insert image yang dari komputer, tapi bisa langsung dari web. Sehingga kalau kita klik nih, kita search image ya, IG, IG deh ya. Yang di sini tuh yang apa namanya, boleh dipakai komersial. Coba saya netral saja, classroom. Oke. Enaknya teman-teman ini tinggal and drag. Nah, tinggal ini kita perkecil. Sudah seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita wrap text, bisa. Tuh. Atau kita inline with text. Inline bisa wrap text, bisa break text.
Gitu. Ada move with text position option-nya. Nah, ini tadi titik 3, yaitu keterangan tambahannya. Ada size and rotation, ada image option-nya di sini. Itu kalau image. Ya, jadi enaknya di Google Doc ini adalah bisa masukkan image langsung dari Drive, dari web, bisa lewat insert image, search web, atau teman-teman klik yang ini, explore langsung. Explore tentang classroom. Classroom. Nah, itu bisa ada web, bisa image, bisa drive. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan classroom di 3 tempat ini. Katakanlah image, dia langsung nyambung ke web. Tinggal diklik and drag, atau diklik, kemudian di bawah ini ada insert. Nah, ini kita insert. Gitu. Atau kita tinggal tarik aja. Teman-teman juga menambahkan gambar yang menulis di sini, boleh menambahkan gambar. Kalau sudah ada Google Doc-nya, kita tinggal explore, kemudian kita tambahkan gambar. Kalau di handphone, dia harus di-download dulu aplikasi Google Doc-nya ya, teman-teman. Tapi pengalaman saya adalah saya sudah nulis 3 buku yang saya buat pakai Google Doc, karena saya nulisnya di kereta. Jadi 15 menit naik kereta, terus saya nulis di jalan, nanti balik saya nulis lagi sebisanya, dan alhamdulillah sudah jadi 3 buku dari situ. Gitu. Jadi semoga ini juga membantu teman-teman untuk berkarya ya, dan berkreasi. Nah, oke, lebih paham penggunaan Google Drive. Ini ada satu lagi yang menarik, yaitu fitur link. Ada link di sini. Jadi kalau kita highlight, misalnya Google Educator ini, terus kita klik link, kita bisa masukkan link di sini. Misalnya, tadi saya sempat buka Google Training Professional. Wait. Tadi ini ya linknya. Saya copy. Kemudian saya paste. Google Educator nih. Saya klik, saya paste di sini. Nah, hyperlink dan bisa link ke website yang tadi saya buka. Nah, itu salah satu kelebihan dari Google Doc ya, bisa langsung link. Jadi, seperti kita highlight saja begini, terus kita bisa tambahkan link, baru ini. Atau dari insert, terus ini ada link. Oke. Itu sesimpel itu. Yang lain-lain kurang lebih fiturnya sama. Jadi, menambahkan image yang tadi bisa dari web. Kalau table, seperti biasa kita bisa membuat table. Nah, kalau Google Drawing itu ceritanya kalau membuat diagram di doc ini, kita bisa buat di aplikasi Google Drawing yang nanti kita bisa tinggal klik di sini, new. Katakanlah saya mau buat drawing di sini ya. Insert saja, drawing, new. Saya tinggal buat. Oke. Ini jenjang Google misalnya ya. Saya tambahkan text box. GC level 1. Ini jenjangnya Google. Ini saya copy. Paste. Paste. GCE level 2. Train. Nah, ini kita buat seperti ini.
Kepanjangan. Oke. Saya save and langsung masuk ke sini. Kalau saya klik 2 kali, akan balik ke sini. Jadi kalau saya ubah rendernya ini, katakanlah, akan begini otomatis, ya. Itu kurang lebih yang bisa dilakukan di Google Doc. Sama satu lagi adalah fitur yang namanya komentar. Kalau saya klik harapannya lebih paham mengenai Google Drive, Bu Arselinda. Saya klik ada tanda di sini, add comment, atau yang ini langsung, tanda tambah, komen. Semoga Bu materinya. Komen. Nah, nanti akan lihat di sini. Jadi ini tugasnya adalah kalau ada tugas dari anak-anak, itu saya bisa komentar. Memberi komentar dan anak bisa melihat komentarnya. Oke, salam. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada komentar-komentarnya. Oke, kita akan coba buka yang kedua. Ini yang Google Doc ya. Saya mau bandingkan Google Slide. Tadi kita lihat lagi ke Drive. Teman-teman. Ke Drive tadi begini ya. Nah, sudah ada nih sekarang Igi Takalar di sini. Saya sekarang mau buat lagi namanya Google Slide. Google Slide sama seperti PowerPoint sebetulnya fiturnya sama. Saya akan ganti namanya. Oke, kita bisa langsung kolaborasi. Sekali lagi, share. Nah, ini bedanya ya, teman-teman. Sekali lagi, di atas ini kita spesifik ke orang tertentu yang bisa bantu ngedit sama kita. Misalnya saya ke Miss Eka. Nah, ini saya bisa pilih dia jadi editor atau viewer. Dia bisa ngedit sama-sama atau hanya melihat saja. Gitu. Tapi kalau yang di bagian bawah, ini untuk semua orang yang dapat link. Kalau restricted itu berarti hanya kita yang bisa melihat. Tapi kalau saya ganti di sini, anyone on the internet with this link can view, berarti semua orang bisa view. Seperti presentasi yang aku dapatkan di awal. Kalau ini diganti menjadi edit, berarti semua orang bisa mengedit bersama. Oke. Sekali lagi, saya akan ajak Bapak Ibu kolaborasi di sini. Saya akan ingat ada tanda tambah, new slide. Kita tambahkan. Ini di sini sama ada nama. Nanti ditulis ya Bapak Ibu namanya. Terus untuk menambahkan slide yang sama, saya bisa klik kanan, duplicate slide. Klik kanan, duplicate slide. Ya. Atau kalau ini slide, dia nambah seperti biasa. Dia nambah seperti biasa, kita klik tambah begini. Atau tadi kanan, duplicate slide, klik kanan, duplicate slide. Oke, nanti Bapak Ibu bisa tulis namanya dulu di sini. Jangan rebutan ya, kalau sudah ditulis namanya berarti cari slide yang lain. Saya akan share linknya di chat. Mana chatnya? Oke. Silakan masuk ke Google Slide. Oke, udah ada 1, 3, 4, 5, 6. Oke. Boleh ditulis di namanya siapa. Ingat slide paling bawah bisa klik duplicate.
Oke, Bu Yusi sudah masuk. Oke, jadi di sini sama seperti tadi saya bisa tambahkan komentar ya teman-teman. Di sini tetap ada add comment. Saya mau komen. Bu Yusi bisa ngasih komen loh ke saya. Nah, saya bisa tulis terima kasih Bu. Nah, di sini. Oke, wow, terima kasih. Keren. Ini Bapak, Bu ya. Keren. Teman-teman, saya kasih lihat fitur di sini ya. Saya mau tambahkan satu slide di sini. Yang beda dengan Google Doc tadi adalah kita biasanya ngutak-ngatik itu di insert aja teman-teman, di insert sama di teksnya saja. Sama bisa ambil image yang dari web, image, search, atau teman-teman ada tambahan bisa menambahkan audio di sini, audionya tapi direkam dulu ya. Sudah punya format MP3 kemudian dimasukkan ke sini. Atau video. Nah, ini menariknya bisa nambahkan video langsung dari YouTube. Misalnya video. Oke, ada beberapa pilihan yaitu URL atau Google Drive. By URL itu kalau teman-teman sudah tahu alamat videonya ya. Misalnya di sini ada This is how we learn. Bisa copy alamatnya ini dan memasukkan di URL-nya tadi atau di langsung search dari YouTube. Misalnya saya mau search tentang saya ke National Geographic Best Ocean Life. Oke. Nah, video di sini teman-teman bisa langsung nonton yang ada di slide ini. Nah, di sini yang menarik ada saya buka ini langsung sebelah kanan itu ada editing videonya. Maksudnya apa editing video ini? Yaitu nanti teman-teman kalau misalnya nggak mau lihat video ini dari awal sampai akhir, bisa menampilkan hanya bagian tertentu dari video ini. Coba ya, saya play. Ini kan seperti ini ya. Mungkin suaranya nah, begitu nanti teman-teman mungkin di titik ini, misalnya di menit keberapa, use current time 12.15 sampai 5421. Jadi aja. Udah langsung ke sini. Dia akan otomatis hanya memutar di bagian tertentu saja. Gitu ya, teman-teman. Coba video yang lain, katakanlah. Delete, saya insert. Teman-teman boleh di nama masing-masing boleh cari video satu dari YouTube, apapun itu temanya. Kemudian coba masukkan seperti saya tadi. Nah,
Nah, kalau ini teman-teman misalnya saya mau geser sampai menit ke 53 di sini. Start at-nya kita klik use current time. Jadi dari menit ke 49. N-nya sampai kita geser aja nih sampai mana? Sampai sini kita use current time juga. Nah, nanti kalau di play, nanti langsung ditutup aja, otomatis dia akan play dari time itu. Oke, ini sudah banyak sekali gambar-gambar. Nah, udah masuk. Oke, boleh ditambahkan tulisan, boleh tambahkan gambar. Itu kunci teman-teman. Kalau mau insert image from web, boleh ada kata kuncinya pakai transparan. Transparent. Lion. Kartun. Kalau ada transparannya, berarti background-nya tuh nggak ada putihnya. Biasanya. Saya coba ya. Kan? Nggak ada putihnya. Nah, kita bisa taruh di sini. Taruh video di sini. Misalnya transparan animal. Boleh dicoba ya, Bapak Ibu. Kita main-main dulu dengan Google Slide. Nah, ini saya bisa nanggapin nih. Antox. Saya bisa reply, saya bilang. Terima kasih, Pak. Gitu. Kita bisa balas-balasan di sini sebetulnya. Seperti guru dan murid juga. Transparan tree. Transparan tree. Nah, ini bisa nih ambil pohon-pohon yang bagus gitu ya. Transparan palm tree. Nah, kita bisa begini. Ini mungkin ada. Ini bisa kita atur ordernya send to back. Gitu ya. Ini mungkin bisa di sini keraknya manjat. Kita bisa putar. Kita seperti ini. Ini punya ini keren, udah bisa begini. Mungkin bisa Bu Sugiarti bisa nambahkan. Ini bisa diperbesar kalau misalnya mau. Nggak terlalu. Nah, ini background-nya kita bisa kasih warna. Insert. Saya klik kanan. Change background. Atau langsung di sini ada background. Warnanya saya mau ganti warna orange aja. Biar sesuai dengan singaannya. Gitu. Nah, kalau ini ada yang ganti. Itu karena kalau ganti satu tema itu ganti semua. Gitu. Kalau misalnya saya ganti nih. Saya pengennya ini. Kan ganti seperti ini. Tapi kalau mau ganti satu saja, bisa kayak tadi, change background-nya saja. Atau pakai slide mask. Change theme. Tema ya teman-teman, namanya theme. Jadi di sini nanti bisa, di atas sini ada theme, teman-teman bisa ganti. Silakan mau coba ganti temanya, boleh cari tema yang ada di sini.
Ya, jadi itu ya teman-teman kurang lebih untuk Google Doc dan Google Slide. Bedanya ada di mana tadi? Hanya di audio dan video. Sisanya di Google Doc ada, di Google Slide juga ada. Semua. Kemudian ada Explore juga nih. Ada tombol Explore tadi di sini. Nah, search your doc and the web. Sorry. Bentar. Lion King. Nah, ini bisa image tuh kita dapat. Bisa drive. Ini misalnya teman-teman punya nih Lion King web. Iya, Lion King. Kita Ctrl C, kemudian kita balik ke tadi. Sebentar. Tadi bentar. Dikecilkan. Mana tadi? Nah, yang ini. Ini teman-teman gambar pun bisa nge-link. Jadi baik sih teman-teman kalau ada gambar ini nge-link ke satu website atau ke video YouTube. Nih, kasih link ya. Ini. Nah, info lanjut tentang Lion King. Bisa langsung klik Wikipedia. Pun saya nggak tahu dia bisa nggak klik link. Oh nggak. Kalau video nggak, tapi kalau image bisa nge-link. Jadi kalau saya pernah lihat guru luar itu bikin lucu banget. Dia buat harta karun. Tersimpan di mana harta karun ini. Jadi nanti kalau kita klik image-nya tuh nanti akan ada suatu petunjuk gitu ya. Masuk ke Google Doc, kemudian nanti ada isinya petunjuk. Terus nanti mereka harus jalan kemana lagi. Ya, jadi itu bisa nge-link atau teman-teman bikin video-video tapi di image tersebut. Terima kasih. Ya, ayo Bu Sugiyarti, saya mau kasih link ya di belakang sini ya. Saya kasihkan link. Ini kayak shabby chic gitu ya. Coba kita cari. Shabby chic. Lucu-lucu misalnya. Shabby chic furniture. Gitu ya. All deh. Shabby chic furniture. Nah, nih jual furniture shabby murah. Atau mana nih? Idea. Nah, katakanlah dia nge-link ke Pinterest. Terus saya akan copy ini, linknya ke sini, ke Bu Sugiyarti. Saya kasih link. Bentar. Nah, nanti akan otomatis di sini. Kalau kita klik, akan ada link di bawahnya yang bisa mengantarkan kita ke satu website. Menarik teman-teman. Itu baru tadi Google Doc dan Google Slide. Nah, yang menarik lagi Google Slide ini kita ubah ukurannya pakai page setup. Jadi kalau misalnya mau ini modelnya nih, file page setup, mau ini custom. Ya udah saya buat ukurannya seperti buku misalnya. Berapa ya? 11 kali 24 gitu.
bisa begini. Jadi penyet ya nanti. Undo. Nah, itu kalau mau ubah dari tampilan slide menjadi tampilan seperti buku. Nah, nanti bisa ada ide-ide tuh, misalnya journal with Google Slide. Kita lihat ya, seperti apa sih jurnal-jurnalnya. Nah, bisa buat macam-macam begini nih, Bapak Ibu. Misalnya kalau misalnya ini di buku gitu ya, saya akan kasih beberapa link. Mau ambil template-nya, bisa langsung ke link-link ini. Ini, nah nih. Sudah ada template bagus buat PowerPoint bisa, buat Google Slide juga bisa. Nah, template ini nanti teman-teman bisa ininya. Nah, teman-teman bisa ke situ atau ke ini nih, slides. Slide Go. Nah, di sini ada banyak Google Slide yang tinggal teman-teman tinggal download. Sudah ada yang bagus-bagus. Katakanlah ini nanti tinggal download di template saja ke Google Slide, terus nanti teman-teman akan lihat dia ada di mana gitu ya. Saya tinggal download, saya bisa pakai langsung. Saya kasih linknya ya, Slides Go. Oke. Kalau teman-teman mau dapat template yang menarik. Saya ambil secuplik-secuplik yang memang ini akan biasanya menjadi pertanyaan ya untuk masukin video, kemudian masukkan image gitu ya teman-teman. Kalau yang lainnya kurang lebih sama seperti Microsoft. Kemudian saya balik ke sini. Nah, tadi sudah ada slide, doc, kemudian ada Google Sheet. Nah, Google Sheet ini sama seperti Excel, lain ya. Dan ini saja lebih sederhana sih, sebetulnya lebih sederhana. Kalau teman-teman mau fungsinya makro, biasanya nggak ada di sini. Saya nggak tahu kalau yang sekarang ya, tapi kalau yang biasanya itu kita nggak pernah pakai makro. Tapi untuk menilai itu cukup. Untuk memasukkan rekap nilai dan data itu cukup. Dan sama tetap ada fungsi share-nya juga. Jadi nanti ini bisa ditulis nama. Ini bisa asal sekolah, email jika saya ya, nanti boleh ditulis. Nanti kita kolaborasi lagi nulis. Nah, boleh ditulis di bawahnya nanti teman-teman insert to the left 1 nomor 1 2 3 6. Oke. Silakan saya share lagi. Kita
change to anyone with the link ya. Jangan lupa jadi editor. Jadi tutupan editor. Di copy. Saya copy lagi di sini. Oke. Sebentar boleh tulis nama, asal sekolah, dan emailnya. Ini saya akan Bitmoji. Nanti kapan-kapan saya share tentang Bitmoji. Ini bisa dimasukkan ke mana saja. Sorry. Ya. Oh, dia nggak bisa kok di sini ya. Bentar. Kita bisa masukkan image in the cell. Saya bisa masukkan si rubah. Maaf. Saya pindahin rubahnya. Rubahnya di sini. Terus ya, kita bisa tambahkan image. Insert image in a cell. Di dalam cell. Bisa juga sih insert image of a cell. Saya masukkan. Jadi tampilan bisa dibuat menarik di sini. Wah, udah langsung ada yang buat filter. Nah, sama ini juga bisa link sama seperti ini ya. Di sini. Saya masukkan ada animal di sini. Saya ya kalau ada namanya apakah saya masih bisa masukkan image? Kita cek. Kemana hilangnya? Yang lain. Ini di atik. Ya. Oke. Oh, terima kasih Bapak Ibu, ini sudah banyak. Kalau misalnya kita mau buat list gitu ya, atau kita mau buat ini dari mana saja, katakanlah Samarinda, katakanlah kita buat di sini tabel. Itu juga bisa sih tabel. Kita pakai, cuma di sini nggak ada ini ya, nggak ada perhitungannya. Insert chart. Nah, itu bisa.
Di sini nggak ada data, jadi ya dia chartnya biasa aja. Bisa diganti juga jadi stack area chart. Bisa diganti. Oh, Bu Irma, 10 menit ke depan kita masuk sesi tanya jawab ya. silakan. Nah, sebetulnya kalau yang 3 ini sudah sih. Apa mau sekarang dulu sesi tanya jawabnya? Mungkin Birma sekalian materinya dulu, baru sekalian tanya jawab. Betul Pak Santir ya? Oh, oke. Ya, dilanjutkan saya dulu materinya Bu Irma. Iya, iya. Oh ya, oke. Saya mau kasih, berarti saya mau kasih 2 lagi yang powerful teman-teman. Yang pertama itu, saya yang pertama dulu deh. Kita ke email. Di sini Google Calendar. Kalender. Nah, ini kalender kita yang kita sebetulnya bisa kasih jadwal-jadwal. Katakanlah hari ini kan 1 ya. Saya misalnya tulis jam 7 malam, nanti saya ada acara di KGB Depok. Kemudian saya bisa tambahkan tamu, misalnya saya bisa tambahkan tamu, tapi biasanya tamu ini adalah yang ada di email ya, atau saya sudah tahu alamat emailnya. Saya Bu Febriandrini. Oke. Nah, saya bisa kasih link meeting untuk Google Meet-nya. Bergabung dengan Meet, kemudian ini di kalender saya. Nah, ini sebetulnya kalau saya punya kelas di Google Classroom, itu kita bisa langsung assign ke salah satu kelas juga. Ini adalah kalender yang sebetulnya kelas saya. Gitu ya. Oke. Ini kita bisa tambahkan notifikasi 10 menit sebelumnya melalui email gitu ya. Misalnya kita mau ketemu nanti 30 menit, 5 menit sebelumnya, nanti akan ada notifikasi seperti ini untuk buat event. Nah, ini KGB Depok ya. Nah, akan ada nih. Kalau mau kita edit, kita tinggal edit acaranya nanti di sini. Nah, akan attachment juga. Jadi misalnya saya akan tambahkan attachment file misalnya yang di drive saya, misalnya Igita Kalar misalnya seperti ini. Jadi fungsinya kalau kita rapat sama orang lain, kita kasih dulu filenya, misalnya notulen rapatnya sebelum rapat. Ya, nanti tamu-tamunya bisa menjawab. Nanti diingatkan mungkin 30 menit sebelumnya, kemudian 1 menit sebelumnya, atau 5 menit sebelumnya, gitu ya. Kalau sudah kita simpan, gitu. Jadi ini bisa sangat bermanfaat untuk mengelola jadwal kita. Tapi kalau yang di sini Google Task, itu fungsinya lebih ke arah to-do list. Jadi lebih sama putih dan orange ya. Oke, ini tambah tugasnya bawa buku. Oke, tambahkan tugas lagi bertemu Pak siapa? Akan misalnya bertemu Pak Kadis. Oke. Nah, nanti ini bisa di-edit. Tambahkan tanggal atau waktunya. Misalnya kan ketemunya tanggal 23. Setel waktunya jam berapa? Jam 10. Oke. Kan ada notifikasi nanti. Ya. Di Google Sheet juga ada ya. Google Sheet, Google Slide. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini ada juga task. Jadi setiap fitur Google ada task, ada kalender.
Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita ingat, kita bisa langsung ke sini. Gitu. Itu yang untuk Google Calendar, teman-teman, kurang lebih untuk membuat event dan membuat jadwal-jadwal yang diperlukan mengingat, dan ini biasanya keluar kalau di Google ya, ujian Google biasanya keluar tentang kalender. Oke, yang terakhir sebelum jawab, saya akan perkenalkan namanya Google Sites. Beda ya, ini site, ini slides. Ini kalau saya klik, ini kita ke new, more, ke Google Sites. Nah, ini adalah membuat website dengan cara yang sangat amat mudah, karena kita tinggal klik-klik untuk halamannya. Misalnya saya tulisnya home. Gitu. Kemudian untuk menambahkan isi dari Google Sites, itu kita tinggal klik-klik 2 kali. Ini nambahkan teks, ini nambah gambar, ini embed video, ini dari Drive, ini upload. Teman-teman bisa melakukan klik-klik 2 kali ini, atau insert dari sebelah kanan. Nih, insert dari sebelah kanan. Bisa nambahkan YouTube, button, image, teks, dan lain sebagainya. Saya coba tambahkan teks ya. Selamat datang di Google Sites. Oke, saya bisa ubah image-nya di sini. Kita image. Oke. Saya mau tambahkan YouTube ya. Di sini. Oke. Wait, belum ingat apa YouTube-nya. Kalau alamatnya saya langsung embed. IG. Saya share ya. Search. Oke. Nah, otomatis di sini kita bisa simpan semua video yang sudah dibuat di dalam Google Sites. Saya ganti namanya. Kalau saya mau tambahkan, bisa di bawahnya, bisa di sampingnya. Di bawahnya saya bisa tambahkan tulisan. Nanti bisa ditambahkan keterangan. Ini saya bisa klik-klik lagi. Atau saya klik YouTube di sini. Oke. Kalau kita mau nambahkan page, ingat teman-teman ada tanda tambah di sini. Kita cukup tambahkan saja new page. Mungkin event IG. Dan kita tambah lagi sejarah IG misalnya. Nanti ada di sini. Nah, ingat tadi tanda tambah untuk menambahkan yang baru, titik adalah informasi tambahan. Kalau kita mouse-nya kita arahkan ke sini, ada titik 3, kita bisa add subpage. Misalnya event IG. Oke, terus mungkin ada di sini kita tambahkan subpage, sadar IG gitu. Nanti kita misalnya di sadar IG, kita mau tambahkan lagi gambar nih. Kita ke insert lagi bisa. Ini yang sudah template-nya. Misalnya saya mau tambahkan begini, saya klik ini, kita search, sama bisa Google Image Search.
yang umum ya. Katakanlah ini ya. Teman-teman kalau punya foto sendiri boleh nanti di-upload. Nah, ini tinggal tambahkan misalnya sejarah IG, terus tinggal tambahkan teks. Sesimpel itu. Kalau mau ambil dari drive langsung juga bisa, kalau sudah ada yang kita simpan di drive. Sekarang di insert ini ada fitur insert dari doc, slide, sheet, map pun ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan Igita Color di mana sih? Kita ke home dulu ya. Ini kan videonya. Nah, ini bisa diputar-putar teman-teman, digeser aja ke atas. Misalnya yang ini dulu, Bu. Oke. Ini saya mau tambahkan, ini kita bisa pilih ya. Saya mau tambah Google Maps. Kita tambahkan. Oke, akan ada langsung lokasinya. Gitu Bapak Ibu. Ini boleh taruh di sampingnya sini, boleh taruh bawahnya. Boleh di Nah, terakhir tema. Saya buat dia simple. Ini nanti yang ngaruh atasnya. Atau impress, misalnya mau seperti ini. Dan kita bisa publish. Kalau publish berarti orang website kita. Caranya di mana? Kita lihat view publish site. Akan kelihatan seperti ini. Bisa diklik. Nah, event IG. Oke. Nah, kita kalau mau balik, kita tinggal klik yang tadi. Saya invite yang lain untuk ngedit sama-sama sambil nanti kita tanya jawab. Nah, ini kita bisa ubah ada dua. Draft itu yang kita buat sekarang ya. Draft yang kita buat. Ini restricted nggak? Kalau saya buat anyone with the link, berarti sama-sama bisa ngedit. Gitu. Kalau publish site, public. Gitu ya, kita bisa buat bisa public kah atau restricted. Cuma itu biasanya aktifnya cuma public sih. Ini anyone with the link. Kalau saya share linknya, oke, tadi with the link, oke, dan saya share linknya, coba-coba. Ini udah ada nih, saya link. Oke, yang sini berarti. Moga-moga bisa. Coba-coba. Iya, ibaratnya website. Gratis. Oke, tampilannya kalau misalnya di begini, di mobile seperti ini, di tab seperti ini di HP. Di HP bisa di view, tapi dia kalau ngeditnya harus dari laptop. Gitu. Oke, apakah tadi linknya bisa? Apa saya kasih link yang sudah publish ya? Kayaknya enggak ya.
Oh, mana tadi linknya? Ibu, cuma Ya, mungkin kita silakan. ke sesi tanya jawab dulu ya Bu, takutnya ini. Siap, Pak. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung sambil Ibu Irma presentasi, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sementara saya handle dulu karena Pak Samsir lagi izin sholat. Oh iya, Pak. Silakan yang mau sambil ngisi. Ada raise hand ini, Pak Mbak Agus ini. Siapa yang jadi host? Teh Umi, ada yang raise hand ini atas nama Agus ini. Pak Agus atau Mbak Agus, silakan Mbak. Pak. Alhamdulillah. Halo Bu Irma, maaf tadi lagi ada kegiatan sebentar. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ada Pak Agus. Ini udah ini terus. Halo. Halo. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya hanya ingin mengucapkan wow, Masya Allah gitu ya. Ternyata memang saya sendiri itu seperti katak dalam tempurung. Ternyata di kehidupan kita itu sudah ada sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kita nggak tahu. Sedih juga sebenarnya, tapi terima kasih kepada Igita Kalar yang telah membuka mata saya tentang hal ini. Tapi jadinya malah penasaran ini Bu, malah jadi tertarik dan saya pengennya malah belajar langsung supaya bisa mengenal semua yang ada di Google ini. Mulai dari PDF, mulai dari membuat PowerPoint, membuat video segala macam ternyata ada di dalam Google ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada cara yang bisa kita gunakan misalnya, karena ini kan kuncinya harus pakai internet gitu ya Bu. Apakah Google tidak menyediakan misalnya yang offline gitu untuk mempelajari Google itu sendiri gitu? Karena di sini termasuk kesulitan juga sinyal Bu di daerah Deli Serdang, Kecamatan Biru-Biru, Sumatera Utara. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Silakan Ibu Irma, silakan. Ya, jadi Bu, sebetulnya di fitur Google nih ada make available offline Bu. Kalau di make available offline itu, Ibu bisa ngetik dulu, tapi nanti akan terupload ketika ada sinyal lagi. Gitu, jadi semacam itu. Saya rasa sih ini sama ya, di Microsoft bisa, di Google juga bisa. Sama-sama bisa dibuat offline, tapi ada Chrome extension-nya. Jadi ketika ada jaringan, Bu, Ibu install Chrome extension, dock offline Chrome. Jadi nanti ketika offline, Ibu bisa mengerjakan offline, nanti kalau online dia terupload lagi gitu. Tersinkronis lagi. Gitu. Tapi memang mesti ini dulu. Ketika online ya Bu, diinstalnya ketika online diinstal, coba saya contohkan sekalian. Nah, ini kan Chrome, nanti namanya Chrome Web Store. Nanti kita add to Chrome. Kalau udah add to Chrome, nanti dia bisa kita buka lagi. Nah, di sini akan ada kayak puzzle gitu, Bu. Extension, nanti dia akan bisa kita manfaatkan offline. Gitu sih, Bu. Iya. Tapi itu semua ada di email Ibu sih. Oh iya. Sudah ya Bu? Ya. Ini ada Pak Awal dari Munte. Silakan Pak Teteh. Teteh monitor. Teteh. Ini ada pertanyaan Bu di kolom chat, Pak Abdullah. Mana ya? Pak Agus Santri. Jadi site ini ibarat blogspot ya Bu?
bedanya dengan Blogspot, jadi itu sama-sama bisa buat menulis, Pak. Bedanya adalah kita nggak bisa saling follow ya. Kalau Blogspot itu bisa follow. Bisa follow orang, orang bisa follow Bapak. Ini lebih ke arah display saja. Jadi Bapak nanti bisa hematnya ke orang lain melihat saja, tapi nggak bisa berkomentar, nggak bisa saling follow gitu. Terbatasnya di situ. Kalau Blogspot bisa follow, cuma secara tampilan memang menurut saya lebih bagus Google Sites secara tampilan. Gitu. Oh iya. Umi, Ya, ini ada yang resen Bu, atas nama Pak Awal dari Munte. ya sebentar. Sebentar. Tutup chat Pak Awal ya. Jadi Bu Irma, sebagian peserta lagi ngikut di live streaming Bu. Banyak kan yang di live streaming. Silakan. Halo Bu, bisa dengar suara saya Bu? Bisa. Silakan. Bu, saya Awal dari Munti dari daerah ini Bu, kami Bu dari Sibolga Tapanuli Tengah, jauh ini Bu. Ini mengenai pembelajaran ini bermanfaat sekali bagi kami ya Bu ya, apalagi saya antusias ini menyaksikan dari tadi ya kan. Yang pertama tadi memang hampir sama pertanyaan sama Ibu yang di awal tadi sudah saya kirim di chat tentang menggunakan fitur Google tadi secara offline. Lalu yang kedua tadi saya tertarik dengan tampilan Google Drive Ibu tadi yang pertama. Yang kami kan biasanya dapat 15 GB itu Bu, cuman kan. Tapi saya lihat tadi Ibu bisa dapat 200 GB, itu bagaimana caranya Bu? Bisa dapat kapasitas sebesar itu, Google Drive. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Ya, jadi Pak, sekarang itu setahu saya kita bisa beli dengan pulsa kita sebetulnya, dan itu nggak terlalu mahal sih. Berapa ya saya beli kemarin ya? Saya 200 yang pribadi. Itu kalau saya nggak salah 40.000 apa ya per bulan ya. Maksud saya memang beli untuk drive saya pribadi karena saya kan masuk ke itu banyak mailing list materi-materi, saya pengen kita bisa buka itu gitu. Cuma kalau Bapak sebetulnya kalau Bapak punya email sekolah, ini unlimited Pak storage. Kalau yang email sekolah ya, cuma kalau pribadi caranya gitu sih, ketika saya penuh tuh ditawarkan untuk buy dan saya beli, nggak terlalu mahal sih, paling pakai pulsa HP bayarnya gitu. Oh iya Bu ya. Jadi sekitar 200 GB. Kalau ini yang ini kan email sekolah ya, email sekolah itu unlimited, dan ini ada share drive. Kalau udah ada share drive itu saya nggak perlu share kayak tadi, tapi sudah ada satu folder yang dimana kita akan bisa buka itu bersama-sama. Itu kalau share drive. Jadi kita udah punya yang sesama guru, ini pendidikan, itu sudah ada misalnya RPP atau apa-apa di sini semua, ada yang gurunya di sini. Kita tinggal saling share saja, saling saja gitu. Itu bedanya kalau kayak yang Google Suite for Education. Ya Bu, kalau untuk sekolah mendaftarnya gimana ya Bu ya? Ada ini Pak, ada websitenya. Tapi Bapak nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar. Hanya perlu daftar saja. Nah, kalau enterprise bayar Pak, tapi lebih banyak fiturnya. Cuma G Suite for Education itu sudah cukup banyak. Jadi nanti get started for free. Jadi ada keterangannya. Yang penting sekolah Bapak udah punya website atau belum. Kalau sudah, berarti pakai websitenya itu. Nanti mereka minta alamat website. Kemudian sekolahnya sudah terdaftar apa belum. Kalau sudah terdaftar, berarti dia akan lihat, oh sekolahnya sudah terdaftar gitu. Nah, itu nanti prosesnya sekitar 2-3 minggu. Nanti akan di-approve sama orang Google-nya.
Bapak punya email yang buat satu sekolah, sch.id, nanti Bapak tunjuk satu adminnya. Satu admin yang mengelola email-email. Jadi semua anak-anak bisa dapat, Bapak juga bisa dapat juga. Gitu. Iya Bu. Iya. Ya, kalau ada email sekolahnya ya Pak. Apa ada website sekolahnya? Iya Bu. Ini nanti. Baik Bu, baik Bu. Terima Ya. kasih ya Bu ya. Ya Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya Bu. Silakan Pak Muklis. Oh iya, di live streaming ada pertanyaan ya? Oke, boleh dijelaskan. Di chat itu Ada. Mas Samsid? Sudah monitor Mas Samsid? Iya, halo. Ya silakan Pak. Halo, Pak Muhlis. Ya. Saya mohon maaf ini sebentar. Mudah-mudahan ini hujan agak-agak terdaju karena kurang-kurang kedengaran ini audio. Oh iya, nggak apa-apa, saya nanti bantu Pak. Ya, tapi saya coba biar saya dulu ini. Iya. Ini sudah pertanyaan sesi tanya jawab ya? Ya, belum. Tadi yang recent belum ada yang di kolom chat Pak. Mungkin Bapak bisa bacakannya di kolom chat. Oke, siap. Oke, baik Ibu Irma. Ini ada pertanyaan dari partisipan di kolom chat. Oke. Jadi Google Sites itu ibarat blogspot ya Bu, begitu? Ya, dia tadi saya jelaskan kalau Blogspot itu masih bisa saling follow, bisa saling komen. Kalau misalnya Google Sites itu tidak. Jadi dia hanya sifatnya display saja. Nggak bisa saling berkomentar. Tapi dia bisa dimasukkan ke profil atau portofolio kita. Ya, ini misalnya punya saya Google Sites-nya. Ketika saya punya portofolio itu gampang sekali saya tampilkan gitu ya. Jadi ini kan misalnya buku-buku yang saya pernah buat, antologi, kegiatan-kegiatan. Nah, udah gitu Pak. Jadi ini kalau untuk profil ya, lebih ke arah untuk profil atau websitenya kita. Nah, kalau orang ingin tahu kegiatan apa, mereka bisa melihat di sini. Jadi biasanya saya sematkan di bio-nya Instagram gitu. Oke, terima kasih Ibu Irma atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan dari Ibu tadi. Sekarang ini dari Pak Agus Santri tadi ya pertanyaannya. Bapak atau Ibu ya? Santri tadi. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan berikut dari Ibu Mariama. Bagaimana memindahkan file dari drive yang satu ke drive yang lain? Bagaimana jika drive kita sudah penuh semuanya? Ini dari Ibu Mariama, Bu. Silakan. Sebetulnya kalau misalnya sudah banyak, sebentar, saya lihat dulu. Setahu saya bisa dipindahkan ke drive yang lain. Cara paling mudah sebetulnya kita share link, katakanlah gini. Kita share ke drive kita yang satu. Itu cara yang satu. Ada lagi cara yang lain kok saya tiba-tiba lupa ya. Itu kita bisa pindah gitu. Kayak pindah sebentar. Manage app. Maksudnya Bu, kalau sudah full 15 GB bisa pindah ke akun lain ya? Tapi cara memindahkannya memang
foldernya kita share ke akun yang lain gitu. Nanti di akun yang lain dia copy filenya gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau dulu saya pernah pindahkan, tapi itu kalau G Suite for Education Pak bisanya. Jadi dia bisa pindah dari satu drive ke drive yang lain. Saya belum pernah coba kalau akun pribadi. Tapi salah satu cara yang bisa saya sarankan kita klikkan. Nanti kita share ke email kita yang satu lagi. Terus nanti kan kalau emailnya sudah di-share di satu lagi kan nanti akan ada di share with me. Share with me. Nah itu kita masukkan ke drive kita. Jadi itu akan masuk. Drive, Bu. Jadi intinya bisa Bu ya? Bisa. Satu email kan satu drive. Jadi satu orang bisa punya 2 email dan 2 drive kan Bu? Iya, betul. Jadi Ibu bisa share ke email Ibu yang satu. Misalnya share ke misalnya ke email saya satu lagi ini yang Teacher Irma. Nah, saya bisa share ke Teacher Irma. Nanti di Teacher Irma akan ada filenya. Terus yang di sini yang di Teacher Irma kita akan bikin copy masuk ke drive yang Teacher Irma. Tuh. Bisa sih Bu, cuma saya jelaskannya agak panjang juga itu. Coba ya, saya share nih, saya coba ya. Saya share ke punya saya yang satu lagi. Terus di punya saya yang satu lagi, dia akan masuk ke share with me. Pak Muklis, sambil menunggu Bunda Irma mencari-mencari, ini banyak yang nanya, kalau kira-kira dijadikan pelatihan 32 jam gimana Pak Muklis? Nanti saya belum dengan Bu Irma. Ya, nanti silakan dikomunikasikan. Ini Bu Irma banyak yang nanya soalnya. Banyak yang minat workshop 32 jam nih Bunda. Langsung praktek ya. Iya, Penugasan. 2 jam memang nggak ini sih Bu. Nggak bisa. Nanti silakan Pak Muklis berkonsolidasi dengan Bunda Irma. Mungkin kita bisa buat di workshop Januari Pak Irma, saya ingin nanya ini Bu Irma. Misalkan saya ingin ikut ini ya, apa namanya sertifikasi untuk level 1 itu, gimana? Pertanyaannya seputar ini ya, Pak Irma. Iya, jadi nanti ujiannya kasih gambaran ya. Ujiannya itu 3 jam non-stop. Iya. Nanti bagian pertama itu berisi sekitar 20 pertanyaan. Nanti Bapak jawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada yang pilihan ganda, ada yang checklist, ada yang mencocokkan. Pokoknya nih AKM versi guru, Pak. AKM versi guru. Ya. Jadi di pilihan di bagian pertama seperti itu. Di bagian kedua nanti sifatnya skenario. Jadi nanti Bapak akan dikasih Google Drive. Nanti dia akan minta misalnya nih buat sebuah folder di Google Drive. Ganti nama folder tersebut menjadi apa. Terus kemudian Anda akan membuat file di Google Doc. Nah, dan Anda ingin sharing Google Doc itu dengan murid Anda. Nah, itu nanti Bapak melakukan, terus kemudian submit gitu. Nah, itu ada 11 pertanyaan. Dari 11 itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi misalnya nomor 1 itu bisa terdiri dari 4 bagian. Jadi pengalaman saya, orang secepat-cepatnya menyelesaikan itu 2 jam. Kalau ada yang 3 jam kurang dikit baru selesai. Jadi Bapak harus nyalakan webcam sehingga dia iya. Pokoknya harus selesai di waktu itu. Sebelum ikut ujian atau ikut pelatihan dulu? Baik, Ibu Irma ikut pelatihan dulu. Kalau saya bilang baiknya mengikuti pelatihan dulu Bu, agar paham bagaimana alurnya nanti ya. Tapi ini bagian yang saya jelaskan tadi, bagian dari yang ikut keluar di ujian sebetulnya.
Oh ya, yang level 1 ya, Bu. Ya, level 1. Nah, nanti Bapak Ibu, ini yang saya kasih. Nah, ini kan saya kasih ini ya. Ini per ikonnya Bapak Ibu bisa pelajari masing-masing. Terus ini bisa diklik ya, beda-beda. Kemudian nanti di sini di akhir, kalau nggak salah saya kasih di akhir itu, wait. Saya lihat di Kalau slide. misalkan peserta nggak lulus, dia gimana ya, Bu? Ada remedial atau gimana? Misalkan ikut nggak lulus Oh, gimana? boleh ikut lagi Pak, tapi bayar lagi sih. Oh, Itu $10 ya bayarnya belum per lagi, Bu. ujian. Jadi setara 140 ribuan ya Bunda ya? Ya, 140 ribuan. Kalau yang level 2 sekitar 300 ribuan. Google Trainer juga sekitar 300 ribuan. Jadi Enggak, maksudnya kalau hitungan itu sih tidak terlalu mahal ya, dipikir soalnya kalau kita ikutan ujian kayak apa tuh trainer itu kan kayak misalnya trainer akuntansi gitu kan, itu di atas jutaan kan ya, setahu saya gitu. Ya, apalagi ini kan level internasional ini. Ya, maksudnya hitungan 140 ribu sih menurut saya tidak terlalu mahal begitu ya Bunda Irma ya, setara dengan apa yang oleh begitu ya. Yang itu ada komunitasnya ya, Bu? Kayak semacam komunitas kayak ini grup-grupnya ya? Ada. Jadi nanti misalnya Bapak lulus level 1. Nah, level 1 itu nanti bisa apply, kalau misalnya di daerah Bapak belum ada leadernya, nanti bisa langsung apply menjadi Google Educator Group Leader wilayah Bapak. Nah, nanti kayak saya sebulan sekali ketemu sama teman-teman se-Asia Pasifik, ngobrol. Itu tiap bulan, kita buat tiap bulan. Nanti di akhir nih kalau di Desember kita buat event lagi se-Asia Pasifik, sharing materi tentang Google. Nah, nanti kalau Bapak lulus level 2, itu syarat untuk menjadi Google Trainer adalah harus lulus level 1 dan level 2 dan masih aktif. Jadi sertifikasi ini berlakunya 3 tahun Bu Umi. Jadi iya betul, memang harus di-upgrade. Setelah 3 tahun dia expired. Ya, kalau misalnya mau jadi. Karena saya juga punya sertifikasi akuntansi. Setelah 3 tahun saya tidak sempat, ya akhirnya saya nanti harus balikan lagi dari nol. Ya, betul. Kalau trainer, kalau jadi trainer itu mesti level 1 dan level 2. Setelah itu bisa apply jadi trainer. Nanti ada pelatihannya juga dari coachnya trainer nanti dari luar negeri. Trainer namanya. Jadi dia trainernya trainer gitu ya. Dia master trainer kita semua. Nanti Bapak bisa punya komunitas lagi Google Group yang internasional. Jadi kalau sudah dapat mailing listnya trainer, saya itu suka dapat free banyak Pak. Free peer deck. Saya dapat free peer deck setahun. Free video setahun. Harus di-upgrade. Iya. Jadi semuanya dapat free-nya banyak banget dan kemudian dapat banyak slide dari teman-teman sedunia gitu ya. Jadi kesempatannya banyak sih. Banyak sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan harga kita apply gitu ya, itu jauh banget sebetulnya yang kita dapat. Nah, begitu trainer sebetulnya ya. Iya, silakan Bunda. Ya. Lanjutkan, Bun. Ya. Jadi ketika jadi trainer, sebetulnya yang kita dapat jauh lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan. Kalau saya merasakan seperti itu sih, terutama lingkungan yang saling mendukung. Kalau di Google itu kita tidak harus tidak harus sharing tentang Google juga di komunitas itu. Jadi apapun kita bisa share yang kaitannya dengan transformasi pendidikan gitu. Jadi banget mereka malah kalau ada orang kita itu sharing banyak gitu ya di sana, mereka sangat senang gitu. Jadi ayo Bapak Ibu yang mau ambil sertifikasi saya dukung. Nanti.
Mau, Bu. Ayo, ayo. Nah, ini nih ada latihannya nih, teman-teman. Ada test card. Nanti di slide terakhir ya. Tes. Oh, sudah punya. Ini, Iya, iya. Oh, sudah ada ini, soalnya tugasnya. Iya, iya, iya. ini sebetulnya para Google buat juga. Jadi, Hari ini, Bu. contohnya, iya, ini di dalam slide yang ini, Bu. Slide yang terakhir. Ini kan ada latihan mandiri dengan test card. Nah, test cardnya nanti bisa diklik, akan nyambung ke sini. Ini contohnya yang di bagian 2 tadi, Pak. Di apa yang Bapak lakukan itu kan dinilai ya. Tanya Bapak minta cari tentang apa, terus cari yang label apa. Hanya ini kan praktek ya, Bu. Kita langsung mempraktekkan sesuai dengan ini petunjuk gitu. Ya, sesuai dengan petunjuk. Nah, di sini ada videonya kalau misalnya nggak tahu caranya. Nah, mereka sudah buatkan training videonya. Oh, sudah training videonya. Bapak Ibu tinggal nonton. Kalau misalnya tapi waktunya harus 3 jam selesai ya, Bu. Nggak boleh lewat dari 3 jam itu. Pak Muklis mah senangnya minta diskon, minta tambahan. Waktunya misalkan tiba-tiba kita belum selesai, ada waktunya langsung mati. Nggak gitu. ada, udah kalau namanya sertifikasi ya nggak ada, mati. Di semua Tapi level iya, sertifikasi begitu aturannya ya Bu Irma ya. Iya. Apalagi level. Mungkin Mbak Ibu bisa jelaskan katanya Bu, diulang supaya teman-teman dengar. Level 1 apa namanya, level 2, level ini. Ada 4 level ya, Bu? Ada 2 level, terus habis itu trainer. Habis itu ada innovator. Oh, ini yang tertinggi. Innovator itu sebetulnya lebih susah karena dipilih sama mereka. Jadi diseleksi videonya. Innovator itu seperti kalau kita guru penggerak ya. Tapi kalau di sana itu levelnya internasional. Jadi Google Innovator, kamu mau membawa perubahan apa untuk Indonesia? Gitu. Jadinya yang sudah jadi innovator itu Bu Andri, mungkin tahu ya, waktu itu pernah bareng saya, Bu Febri Andri. Itu sudah jadi innovator. Kalau jadi innovator kalau dulu sebelum pandemi ya, akan diundang ke satu negara, di mana nanti ketemu dengan innovator seluruh dunia. Gitu. Terus akan sharing akan perubahan apa yang mereka lakukan di Indonesia, di negara masing-masing. Gitu. Luar biasa, Bu. Jadi Bunda Andina harus ikut. Opa, kemudian Teumi. Coba semua. Saya jadi tertarik untuk ikut. Bunda Andina mana? Iya. Iya, ikutlah Pak. Nanti. Pak Muklis 2 menit lagi waktu kita. Iya, betul. Silakan. Bu Irma, terima kasih banyak. Ini luar biasa. Memang waktunya 2 jam ini sangat sempit sekali. Tapi setidaknya teman-teman sudah melihat bagaimana dasar-dasar atau bayangan apa yang akan di tesnya. Biasa Bu Irma, slide chatnya ini masih banyak sekali, tapi insya Allah kita akan di fase berikutnya. Mungkin Bu Irma sebelum kita akhiri, Bu Irma bisa closing statement atau memberikan kesimpulan dari webinar kali ini. Silakan Bu Irma. Ya, terima kasih Pak Muklis. Saya senang sekali bisa diundang ke sini teman-teman. Saya closing statementnya adalah saya ini orang biasa yang mungkin kebetulan senang belajar. Jadi saya selalu merasa bahwa nggak ada kata terlambat untuk belajar berapapun usia kita, dimanapun lokasi kita, dan bagaimanapun kondisinya. Jadi saya sangat mendorong teman-teman yang mau terus belajar, ayo terus belajar. Jangan kita pikirkan dulu mengenai imbalan yang kita dapat, tetapi apa yang bisa kita lakukan dulu untuk diri kita, orang lain, masyarakat, atau mungkin bahkan seluruh Indonesia gitu. Jadi kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk berbagi, dan kalau semua orang sama-sama belajar, insya Allah Indonesia akan semakin maju ke depannya gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan belajar dimanapun ikut
terus belajar. Itu pesan dari saya. Terima kasih Bu sudah Irma, diundang. makasih banyak. Kami dari kita kan sangat merasa luar biasa nih Bu Irma, materinya sangat baru. Saya ya sudah lama pakai Google Drive, ini baru tahu betapa luasnya, luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita serahkan kembali kepada Teumi Piralestari. Silakan Teumi. Baik, terima kasih Pak Muklis, terima kasih Pak Samsir sebagai moderator kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah webinar kita pada sore hari ini dengan judul Google Certificate Educator yang dibawakan oleh Bunda Irma Nurul Fatimah. Bunda Irma, makasih ya. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Nanti mungkin Pak Muklis akan menghubungi Bunda Irma terkait dengan workshopnya. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.